Halo Sobat Anime, kita lanjutin lagi yuk. Karena tadi siang Bang Jack ada kegiatan, jadi dihentikan terlebih dahulu. Kita lanjutkan part yang tadi siang. Langsung aja yuk, kita gas! Para penjaga ini pun tidak sadar kalau pria yang ia lihat ini adalah Ivan. Ivan yang dengan penampilan barunya kini ia berhasil memasuki kota. Dan di dalam sana ia menuju suatu penginapan. Di sana ia bertemu dengan seseorang yang memanggilnya Song Yu. Dari tampilan pria ini ia terlihat seperti bangsawan, namun tidak terlihat seperti bangsawan kelas atas. Ya kayak warga menengah gitulah. Pria ini pun terlihat cukup akrab dengan Song Yu. Saat ini Ivan tuh sedang menyamar menggunakan wajah serta tampilan dari Song Yu. Mereka yang sedang santuy dan minum-minum dikejutkan oleh suatu kabar kalau adik perempuan dari pria ini sedang membuat suatu masalah di alun-alun kota. Sesampainya mereka di sana, mereka melihat adik perempuannya sedang menampar dirinya sendiri. Melihat adiknya seperti itu membuat pria ini pun langsung mencoba untuk menyerang sumber masalah itu. Begitu ia mencoba melompat dan ingin memukul, ia langsung saja dicomot oleh seseorang. Orang itu merupakan seorang pria yang berada di level lapisan tulang 7. Wanita ini pun mengatakan kalau adiknya telah berbuat masalah dengan dirinya, yang merupakan salah satu dari murid 7 keluarga Huan Yu, yang merupakan bangsawan kelas atas yang ada di kota ini. Mendengar itu, Ivan pun sedikit tertarik tentang keluarga Huan Yu. Pria sangean itu diperintahkan oleh wanitanya untuk melucuti pakaian dari adik perempuan itu. Ia yang mencoba melakukan tugasnya tiba-tiba dihentikan oleh Ivan. Ivan yang memprovokasi membuat pria putih itu pun mencoba menyerangnya. Namun begitu ia dekat, ia pun langsung mendapatkan boga mentah dari Ivan. Pria ini pun dijanjikan berupa hadiah mantap-mantap oleh wanitanya jika ia dapat membuka seluruh pakaian gadis itu. Ia yang semangat bakal dapat jatah langsung mendekati gadis itu lagi. Dan tentunya lagi-lagi ia pun ditonjok oleh Ivan. Gak kapok anjing. Ivan yang rada-rada jengkel, ia pun merusak pakaian luar dari wanita itu. Ia juga mendekati wanita itu dan membuat pria yang ada di sana menjadi semakin kesal. Ia yang lagi-lagi mendekati Ivan terus-terusan saja ditonjok oleh Ivan. Ivan yang ingin melepas pakaian wanita itu tiba-tiba lengannya dihentikan oleh selendang yang dilemparkan oleh seseorang. Seseorang itu merupakan seorang gadis yang lumayan mantap juga. Wanita ini pun menghentikan suatu keributan itu dan membawa wanita itu pergi bersamanya. Di tempat lain, di kediaman keluarga Huan Yu terdapatlah suatu pertemuan. Pertemuan ini melibatkan dua keluarga bangsawan agung. Setiap keluarga memang selalu saja memiliki masalah dan sangat tidak akur satu sama lain. Perselisihan ini diliputi oleh dua keluarga agung dari lembah Yaoming. Mereka yang sedang bertikai tiba-tiba didatangin oleh seseorang tetua yang lainnya yang berasal dari keluarga obat racun. Para tetua-tetua ini pun memang selalu barbar dan selalu ribut satu sama lain. Sebelum kekacauan berlanjut, datanglah seorang wanita yang merupakan tetua juga. Ia menyampaikan kalau terjadi suatu kekacauan di kota yang melibatkan salah satu murid dari tetua yang ada di sana. Kembali ke tempat Ivan, kini ia berada di suatu wilayah kumuh dari kota tersebut. Di sana ia berjalan menuju rumah yang cukup besar namun kelihatan sangat sunyi. Warga sekitar memperingati Ivan kalau di sana ada seseorang yang tinggal, tetapi ia sangat berbahaya karena banyak sekali orang yang berkunjung tapi tidak pernah keluar dalam keadaan hidup. Ivan yang tidak peduli dan tidak takut, ia pun tetap memasuki tempat itu. Dan dari dalam ruangan terlihatlah seorang wanita gadis cantik. Wanita gadis
sama janji. Oke, lanjut. Ivan yang melihatnya, ia pun terpesona dengan mata dari gadis ini yang sangat cantik dan lembut, walaupun sekujur tubuhnya dipenuhi oleh perban. Pada malam harinya, Ivan pun beristirahat di salah satu gubuk di dekat tempat wanita itu. Ia pun mengeluarkan baby blood-nya. Dalam mode kunyang, ia pun berkeliling kota. Ia juga mendapati wanita ini sedang melakukan meditasi di bawah cahaya bulan. Gadis ini pun melakukan meditasi untuk memperlambat racun yang ada di dalam tubuhnya. Ia pun melakukan meditasi itu sepanjang malam. Pada esok harinya, di siang hari, Ivan pun kembali ke tempat gadis itu. Kini, ia pun membawa beberapa hadiah berupa buah yang ia petik dari dalam hutan. Gadis ini pun awalnya tidak mau menerimanya, tapi dengan bujuk rayuan akhirnya ia tetap menerimanya. Biasalah wanita jual mahal. Oke, lanjut. Pada siang harinya terjadilah suatu keributan. Keributan ini berasal dari luar rumah gadis ini. Di luar sana, Ivan sedang dikeroyok oleh para preman-preman pasar. Di sana, Ivan pun berakting seolah-olah ia membela gadis ini. Gadis ini pun yang kepo, ia pun melakukan intip-intip. Melihat Ivan yang seolah-olah sedang membelanya, ia pun membawa Ivan pergi ke dalam kediamannya. Dan rencana Ivan sukses. Ivan pun berpura-pura marah dan merajuk karena ia telah diabaikan waktu itu. Ketika gadis ini ingin memberinya obat, Ivan pun memegang lengannya. Waduh, sange juga dia nih, bangsat lah. Ivan pun merasakan kalau di dalam tubuh gadis ini terdapat banyak sekali racun yang sangat berbahaya. Dan ia juga memiliki sesuatu yang sangat menarik dari dalam tubuhnya. Ivan pun mengatakan kalau ia berasal dari keluarga alkimia, kira-kira kayak kang obat gitulah. Ia pun mengajak gadis ini untuk ke tempat kereta kudanya. Tetapi yang dibayangkan oleh gadis ini, ia merasa diajak kawin lari. Di sana, Ivan pun membuat suatu pil untuk gadis ini. Gadis ini pun awalnya menolak dan tidak yakin karena ia sudah mencoba berbagai macam obat, tapi tidak ada pengaruhnya. Tetapi begitu ia mencoba obat buatan Ivan, ia merasakan sesuatu membakar dari dalam tubuhnya. Lagi asik-asik nyimeng obat, tiba-tiba datanglah dua orang pengacau. Ivan pun berpura-pura lemah dan berlindung di balik gadis ini. Tetapi gadis ini pun yang tidak mau terlibat dengan masalah orang lain, ia memutuskan untuk pergi. Ivan yang jengkel lagi asik-asik mojok diganggu oleh para kroco. Ia pun mengeluarkan aura membunuhnya. Pria yang baru saja datang, ia pun mencoba memprovokasi Ivan. Belum kelar ia ngomong, ia sudah ditabok. Pukulan Ivan pun memang cukup telak dan kuat, tetapi hal itu pun tidak membuatnya terluka, apalagi tewas. Ia pun mengeluarkan energi dari racunnya dan mencoba menyerang Ivan. Ivan yang sadar kalau ia sedang diintip-intip oleh seseorang yang sangat kuat dari atas sana. Pria aneh ini pun terus-terusan mencoba memprovokasi Ivan, sembari menyerangnya dengan teknik racunnya. Ivan yang jengkel, ia pun menghampiri dan menghajarnya secara terus-terusan. Ketika Ivan mau mengakhirinya dengan tinjuan terakhir, tiba-tiba ia pun terlempar jauh. Hal itu pun disebabkan oleh tetua dari keluarga racun yang datang untuk menyelamatkan muridnya. Pria ini pun datang dan berjalan menuju arah Ivan yang sedang berpura-pura terbaring. Dalam keadaan itu, Ivan pun merasakan cincinnya bereaksi, yang menandakan bahwa salah satu dari rekannya akan datang, dan dia adalah Tian. Tian yang tidak jauh dengan Ivan, si kang provokator, ia pun mencoba memprovokasi dari tetua racun itu. Namun ia pun dihentikan oleh tetua dari keluarganya.
Tian yang sedang berbicara tiba-tiba di belakangnya muncul gadis perban ini. Ia pun langsung saja mencomot Ivan. Di kediamannya, ia pun memberikan Ivan berupa cairan giok yang membuat tubuh Ivan mengalirkan suatu energi yang sangat kental. Ivan yang merasa udah baikan, ia pun mencoba berjalan ke arah gadis ini. Tetapi ketika ia berjalan, ia pun tiba-tiba terpleset dan seakan-akan mau terjatuh. Dalam keadaan itu, ia pun melihat kalau ada kesempatan dan mencoba membuka masker yang dipakai oleh gadis ini. Dan terlihatlah wajah imut dari gadis perban ini. Ivan yang melihat wajah yang sangat cantik, ia pun menjadi sange. Ia pun mencoba mengejar wanita itu, tetapi ia pun sudah pergi. Ivan yang berlari keluar, ia pun bertemu dengan seseorang yang ia tolong di awal tadi. Ia pun mengajak Ivan untuk memasuki kediaman Huan Yu. Di pintu gerbang, ia bertemu dengan para penjaga. Para penjaga dari kediaman ini adalah seorang wanita-wanita imut. Para wanita ini pun merendahkan karena mereka berasal dari kalangan bawah. Ivan yang jengkel, ia mengancam mereka dan menelanjangi para gadis-gadis itu dan membuangnya di alun-alun kota. Mendengar itu, para penjaga pun langsung kena mental. Yang pada akhirnya mereka pun mengizinkan Ivan dan keluarganya masuk. Bukan keluarga, timnya masuk. Ivan dan kelompoknya yang diizinkan masuk mencoba menyapa dan meminta maaf atas keributan yang telah ia lakukan tempo hari. Tapi Ivan pun tidak peduli dan ia pun berjalan langsung dan duduk di sebelah dari tetua Huan Yu. Tetua ini pun memberikan suatu minuman untuk jamuannya. Begitu air itu diminum, dua kakak berat ini pun langsung saja pingsan. Wanita ini pun mencoba untuk mengancam Ivan dan akan membunuh seluruh keluarganya. Namun MC kita yang badas mana peduli dengan itu. Wanita ini mencoba membuat suatu perjanjian dengan Ivan. Ia ingin Ivan mengambil suatu akar bodi yang merupakan bahan utama untuk membuat cairan giok yang dimiliki oleh gadis perban tadi. Ia juga membuatkan Ivan berupa denah dan tempat penyimpanannya. Ia pun menjanjikan akan memberikan apapun yang Ivan mau. Setelah itu, Ivan pun pergi dari kediaman keluarga itu. Setelah Ivan pergi, muncullah seseorang dari tetua keluarga racun. Pria ini pun mengancam akan menghabisi seluruh keluarga Huan Yu jika tidak memberikan akar bodi itu. Pada malam harinya, Ivan pun pergi dan mengendap-endap untuk mencuri harta pusaka. Ivan pun menggunakan baby blood-nya untuk memantau dari atas. Dari sana ia melihat keluarga Jian Ho sedang berada di dalam rumah. Di sana ia melihat Tian sedang berbincang-bincang dengan tetuanya. Melihat Tian dalam keadaan yang sangat baik dan semakin kuat membuat Ivan tenang kalau Ning bakal baik-baik saja karena berada di bawah pelindungan keluarga Jian Ho. Setelah melihat Tian, Ivan pun kembali berpatroli. Kali ini ia melihat wanita yang ada di alun-alun itu sedang berada di dalam suatu ruangan bersama seorang lelaki. Ivan pun mengikuti kemana gadis ini pergi. Gadis ini pun pergi menuju suatu ruangan yang ditempati oleh keluarga Huan Yu. Di sana ia melihat salah satu tetua sedang berbincang-bincang dengan orang lain. Tetua ini pun sedang mencoba merayu dari tetua keluarga lainnya untuk menjadi sekutu. Dan ia berjanji bakal menikahinya jika ia mau membantunya membunuh tetua dari keluarga racun. Tetua ini pun menolak tawaran itu karena ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan tetua racun yang terkenal sangat kuat dan kejam. Hal itu pun membuat wanita ini pun marah dan kesal. Ia pun mengusir pria tua itu. Tak lama setelahnya datanglah muridnya. Ia pun menceritakan kalau ada seorang pria yang rela bertarung mati-matian demi seorang wanita, yaitu adalah Zuo Yifan. Setelah mendengar itu, Ivan pun kembali pergi karena tidak ada yang menarik mendengar wanita sedang gibah. Ia pun kini kembali ke dalam tubuhnya.
Ivan pun mengikuti kemana wanita yang ada di depannya pergi. Ia mengikuti wanita itu menuju suatu menara yang merupakan tempat tersimpannya harta karun. Di dalam sana, ia melihat kotak yang di dalamnya ada harta yang ia cari. Ivan pun mengambil harta itu, walaupun ia tahu kalau benda di dalamnya itu palsu. Namun, tugas utama dia adalah mengambil benda itu dan tidak peduli itu asli ataupun palsu. Setelah mendapatkan benda itu, ia pun pergi menuju tempat yang telah dijanjikan. Sebelum ia sampai di tempat itu, ia bertemu dengan seorang gadis cantik. Gadis ini pun mencoba menyerang Ivan, namun lengannya berhasil dipegang oleh Ivan. Dari memegang lengannya, Ivan pun tahu kalau gadis di depannya merupakan gadis perempuan yang ia temui sebelumnya. Ivan pun tidak ambil pusing, ia pun langsung pergi menuju tempat pertemuan. Di sana, ia telah ditunggu oleh gadis hijau ini. Ia pun memberikan kotak itu. Dan gadis ini pun tahu kalau benda di dalamnya adalah palsu. Tak lama setelahnya, muncullah tetua dari keluarga racun. Ia pun menerima benda itu dan ia pun tahu kalau benda itu adalah palsu. Ia pun kini sangat marah karena merasa telah ditipu. Si gadis hijau ini pun pura-pura marah. Ia mencoba mengkambing hitamkan Ivan, seolah-olah Ivan telah menukar benda itu. Gadis hijau ini pun juga bersiap untuk menyerang karena telah mengeluarkan sihirnya. Tapi alih-alih menyerang Ivan, gadis ini malah menyerang tetua racun itu. Serangannya memang cukup kuat, namun perlu diingat, dia ini adalah tetua dan tidak mudah dikalahkan. Ia bahkan menarik gadis rambut ini seperti yang ada di film-film yang harus pakai VPN. Oke, lanjut. Tetua racun ini pun yang kesal mencoba mengeksekusi gadis ini, tetapi ia dihentikan oleh gadis ungu yang tiba-tiba datang. Gadis ungu ini bernama Chu King Cheng. Bang panggil Cucu aja lah ya, biar nggak ribet. Cucu yang melihat tetuanya, atau lebih tepatnya salah satu adik perguruannya terluka, ia pun memberikan cairan ekstrak giok. Ivan dan tetua racun ini memang ingin mengambil harta akar itu karena mereka ingin membuat cairan ekstrak giok, dan kini mereka melihat cairan itu di depan matanya, dan mereka berdua pun juga sama-sama berpikir bagaimana mendapatkannya. Tetua racun ini pun mencoba bernegosiasi untuk mendapatkan cairan itu, tetapi tentu saja hal itu pun ditolak oleh Cucu. Cucu pun memberi suatu peringatan terhadap Ivan. Ia meminta Ivan untuk pergi menjauh karena ia akan terluka jika terlalu dekat karena mereka akan segera bertarung. Cucu dan si gadis hijau ini pun bersiap untuk menyerang. Dan tiba-tiba terjadilah suatu ledakan. Dan dari balik ledakan itu muncullah suatu asap putih yang di dalamnya keluarlah keluarga tetua Qianlong. Melihat kalah jumlah dan musuhnya juga bukan main-main, membuat tetua racun ini pun memilih untuk kabur. Tetua Qianlong pun juga memberikan suatu nasihat. Mereka berdua bisa mati kalau bertarung dengannya, karena ia sangat kuat dan berbahaya. Tetua Qianlong pun juga mengatakan kalau pria racun itu setara dengan dirinya, dan kalian gadis-gadis imut bakal tewas. Setelah memberikan nasihat, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam kediaman Huan Yu, dan Cucu juga memaksa Ivan untuk ikut bersama mereka. Di dalam kediaman Huan Yu, Ivan pun berasa di dalam surga karena ia dikelilingin oleh para bidadari. Waduh, gawat nih. Seperti biasa, Ivan pun selalu memprovokasi orang-orang yang ada di sekitarnya, yang membuat gadis kuning ini pun merasa kesal dan ingin menggamparnya. Namun hal itu pun dihentikan oleh Cucu. Keesokan harinya, Ivan pun yang sedang berjalan ditabrak oleh seseorang. Ivan pun bertanya, kok sepi banget cowok gitu kan? Wanita ini pun mengatakan kalau semua orang sedang berada di pusat kota karena pangeran akan segera datang. Setibanya di pusat kota, semua orang pun terlihat pada berlutut.
Hal ini pun juga berlaku untuk para tetua yang ada di sana. Dan dari jauh sana terlihatlah tandu yang sangat mewah. Para tetua yang ada di sana menyambut seseorang yang ada di dalam tandu. Cucu sebagai tuan rumah, ia pun menjadi orang pertama yang menyambut pangeran. Dari dalam tandu keluarlah aura keberadaan orang yang sangat kuat, dan dia adalah pangeran kedua. Dan selesailah video kita di sini, dan kita akan melanjutkannya di part selanjutnya yang dimulai dari episode 130-an lah kalau nggak salah. Kritik dan saran tolong dihajar di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!